Saya lihat ini akan menjadi pekerjaan rumah secara pribadi sih, untuk bagaimana menjadikan ada satu sosok yang seorang Luna nih bisa nengok lagi, karena ini tidak mudah. Saya baca menjadi sangat berlapis-lapis untuk perhitungan, kemudian selektivitasnya menjadi sangat terus. Karena gini sih Mas, setelah aku pikir-pikir kadang-kadang mungkin dalam beberapa kegagalan itu aku mencoba mempertahankan apa yang aku inginkan. Betul. Tapi ternyata bukan mereka yang aku butuhkan. Betul. Jadi sekarang aku merubah konsepnya. Kadang-kadang apa yang kita ingin pasti agak sedikit bertentangan dengan yang kita butuhkan. Jadi mungkin ada tujuan yang luar biasa menurut saya dari Sang Pencipta untuk membuat saya sedikit bisa, mungkin entah itu telat menemukan siapa atau siapa, tapi menurut saya kalaupun misalkan akan terjadi gitu, itu adalah sesuatu yang menurut saya bagus buat saya, karena saya bisa menyadari sekarang bahwa oh, konsep berpasangan itu bagaimana, konsep berhubungan kehidupan ini seperti apa. Kadang-kadang kita ngotot sama apa yang kita mau, tapi belum tentu itu yang terbaik buat kita. Seorang Luna itu layaknya kayak madu kalau saya baca. Kemudian banyak yang datang mencoba mendekati, lalu kemudian satu sisi seorang Luna ini belum membuat satu keputusan yang mana gitu. Nah, dari sekian banyak yang mendekati, sudah ada gak sih yang membuat satu posisi kayak semacam nengok, oh ini nih? Ada deh. Ada deh. Ada deh. Soalnya gini, ada satu situasi yang terbaca, ini hanya tinggal masalah soal mendalami dalam konteks merasa lebih nyaman, kemudian klik gitu, satu first step lagi lah ya. Itu baru nih mungkin kita anggap semacam oke, kita jalani ini. Karena saya lihat masih dalam sisa-sisa waktu yang untuk dipertimbangkannya luar biasa. Saya bacanya sih seperti itu ya, gitu. Ada deh. Oke, ada deh. Ada deh. Dari urayan yang seperti ini, saya mendapatkan memang seorang Luna menjadi seorang yang jauh sangat lebih confidence gitu, percaya diri luar biasa karena terpaan situasi itu tadi, dan keadaan yang memang menerpa menjadikan pelajaran terus menerus gitu kan. Oh iya dong, pengalaman adalah guru terbaik. Saya bisa bicara kayak gini karena I experience it, karena saya benar-benar merasakan, saya mengalami. Saya bukan cuma nyontek omongan orang terus diaplikasiin supaya kesannya saya begini banget, enggak. Saya hanya berbicara based on experience. Kenapa? Kalau kita tahu experience yang kita rasain dan kita tahu endingnya seperti apa, hasilnya seperti apa, pada saat saya ngomong itu akan lebih ngalir dan lebih real, nggak akan seakan-akan mengada-ngada. Saya akan berbicara rasanya lebih tulus dan kayaknya akan lebih nyampe ke orang yang mendengar. Hal sekecil apapun, kalau kita bisa ngelihat sesuatu itu lebih besar lagi, lebih indah lagi, lebih apa ya, ibarat bahasa Jawanya itu lebih legowo lagi. Inspirasi itu akan datang dari mana aja. Oke, sebetulnya hari ini bahas tentang seorang Luna Maya tuh memang ingin ngebuka buat juga pengalaman, experience buat orang-orang yang mungkin pernah di titik nadir terbawah, lalu kemudian dia bisa bangkit dari situasi yang tidak mudah. Dan akhirnya kita dari sini kan kita bisa lihat bahwa pengalaman biar bagaimanapun menjadi guru terbaik dari semuanya. Kemudian jangan pernah takut salah kalau kata Luna, karena dengan salah kita akan menemukan kebenaran itu sendiri. Karena tanpa ada salah kita tidak tahu nih benar ini salah atau apa. Kata salah kalau nggak pernah salah nggak akan jadi kata salah. Kata benar juga kalau nggak pernah ada kata salah ini nggak akan jadi kata benar gitu. Jadi ya just go with it. Setiap journey orang-orang itu berbeda-beda. Saya selalu bilang hargainlah journey orang. Karena kita nggak pernah ada mungkin ya tidak akan pernah berada di
sepatu orang lain, tapi berusaha humble untuk supaya kita tahu bahwa yang namanya masalah akan sama aja, rasanya sakit, rasanya seneng, rasanya sedih, kecewa itu sama aja pada prinsipnya. Cuma pada manusia yang berbeda-beda pasti akan jadi berbeda-beda rasanya sih. Karena cara menyikapi pada akhirnya. Oke, thank you loh Luna waktunya. Sama-sama, terima Jadi kita kasih. bisa dapat pencerahan. Oke, nanti mudah-mudahan pembicaraan kita tidak hanya bermanfaat buat saya, buat Luna, tapi Harus juga buat dong, orang lain. Oke, bermanfaat. thank you. Thank you, Mas. Benar atau salahnya, sebuah perbuatan hanya dapat dinilai dari sudut pandang masing-masing. Tapi apapun penilaiannya, setiap perbuatan hanya boleh dihakimi oleh Sang Pencipta. Sejauh mana kita melangkah, keluarga selalu menjadi tempat untuk kembali pulang. Harta dan popularitas tidak mampu membayar rasa rindu bersama dengan keluarga.